Perkenalkan, nama saya Riko Marubo Nababan, NIM J1A11957. Di video berikut ini, saya akan menjelaskan tentang biokimia enzim. Yang pertama, saya akan membahas tentang enzim. Enzim merupakan senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Yang mana kita tahu, biokatalisator itu sendiri adalah zat yang dapat membantu percepat suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Baiklah, berikutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang kedua, bersifat termolabil, yaitu mudah rusak bila dipanasi lebih dari 70 derajat Celcius. Istilah lain dari kerusakan enzim disebut juga dengan denaturasi. Yang ketiga, merupakan senyawa protein, sehingga sifat protein masih berada dalam enzim. Seperti yang kita tahu, jika protein itu terkena panas yang terlalu tinggi, maka akan mengalami kerusakan. Dan yang keempat, bekerja ada yang di dalam sel dan di luar sel. Dan yang terakhir, umumnya enzim tidak dapat bekerja tanpa adanya suatu zat non-protein tambahan disebut kofaktor. Berikutnya saya akan membahas tentang struktur enzim. Enzim terdiri dari dua, yaitu protein atau apoenzim dan kofaktor. Kofaktor dibagi lagi menjadi dua, yaitu molekul organik dan molekul anorganik. Apoenzim disebut juga sebagai sisi aktif enzim dan merupakan tempat melekat atau bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus prostetik atau komponen protein tersusun dari kofaktor. Nah, dapat kita lihat di video berikut ini, ada gambar yang menjelaskan tentang struktur daripada si enzim. Komponen selain protein pada enzim disebut juga dengan kofaktor. Kofaktor itu adalah ion-ion inorganik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Yang kedua ada koenzim. Koenzim itu merupakan molekul organik kompleks yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Berikutnya saya akan membahas tentang cara kerja enzim. Di cara kerja enzim ini kita harus mengetahui 3 istilah penting. Yang pertama itu ada substrat, enzim, dan produk. Substrat merupakan komponen yang akan diubah atau dibentuk. Yang kedua enzim yang bekerja membantu proses pemecahan. Enzim ini memiliki sisi aktif yang nantinya yang akan berikatan dengan si substrat. Dan yang terakhir produk, yaitu hasil dari proses pemecahan. Teori kerja enzim yang pertama ada teori lock and key model atau teori kunci gembok. Teori ini menjelaskan enzim hanya akan berikatan dengan sisi yang pas. Oleh karena itu, enzim hanya memiliki satu bentuk saja,
dan hanya akan berikat secara pas apabila substrat memiliki bentuk yang sama dengan si enzim. Teori yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh Daniel Koslan atau yang disebut juga dengan the induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Pada teori ini dijelaskan sisi aktif enzim dapat mengubah bentuk sesuai dengan substratnya dan tetap spesifik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu atau temperatur. Enzim optimalnya bekerja pada suhu 38 derajat Celcius. Suhu yang digunakan jika kurang dari 38 derajat Celcius, maka kerja enzim tidak akan maksimal. Dan jika melebihi suhu 40 derajat Celcius, maka enzim mengalami denaturasi atau kerusakan. Yang kedua itu derajat keasaman atau pH. Biasanya pH normal untuk kerja enzim yaitu 6. Yang ketiga ada pengaruh konsentrasi substrat dan enzim. Semakin besar konsentrasi enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Dan yang keempat ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor ini akan mempengaruhi kerja enzim atau dapat menghambat aktivitas enzim. Terdapat dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif.